Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk tetap jaga iman, jaga imun, dan jaga income. Sebelumnya kami pernah membahas tentang Anthurium bintang kejora. Jika sobat belum menontonnya, mungkin bisa cek link di deskripsi video ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mempraktikkan tentang bagaimana cara memperbanyak Anthurium bintang kejora tersebut. Perlu diketahui untuk sobat semuanya, perbanyakan Anthurium itu bisa dengan menggunakan biji ataupun dengan pemotongan bonggol atau split bonggol. Untuk cara perbanyakan Anthurium dengan menggunakan biji juga sudah pernah kami bahas ya. Jika sobat belum menontonnya, bisa cek link di deskripsi video juga ya, yaitu menyilangkan Anthurium, cara menyilangkan Anthurium. Nah, pada kali ini kami ingin mempraktikkan tentang perbanyakan Anthurium bintang kejora dengan cara pemotongan bonggol. Perlu sobat ketahui juga, jika Anthurium bintang kejora ini pertumbuhannya lumayan lambat ya sobat. Jadi pertumbuhannya lumayan lambat, dan juga untuk pembentukan bijinya itu lumayan sulit. Jadi saya juga pernah mencoba menyilangkan Anthurium bintang kejora dan bijinya sudah kelihatan, tinggal menunggu matangnya saja, tapi ujung-ujungnya dia jadi busuk bijinya itu. Jadi alternatif perbanyakan yang lainnya yaitu dengan pemotongan bonggol. Nah, mungkin karena ini juga ya sobat, jadi harganya bisa masih lumayan stabil harganya, dan lumayan cukup menguras kantong lah untuk ukuran yang dewasanya itu, karena memang pertumbuhannya lambat dan juga perbanyakannya agak sulit. Kalau dari biji itu kan biasanya sekali produksi bisa lumayan banyak ya sobat, tapi kalau dari bonggol ini perbanyakannya agak sedikit dibandingkan dengan menggunakan biji. Nah, ini kebetulan tanaman Anthurium bintang kejora saya sudah lumayan besar ini, dan akarnya juga sudah kemana-mana. Ini bisa sobat lihat, cukup subur juga ini ya. Jadi bisa kita langsung coba potong. Sepertinya bonggolnya juga lumayan panjang. Dan perlu sobat ketahui juga, sebelum memotong bonggol Anthurium ini, sobat harus perhatikan daun mudanya. Jadi daun mudanya itu harus sudah terbuka sempurna atau tumbuh sempurna. Jangan sampai daun mudanya itu baru keluar kemudian sobat potong bonggolnya. Nanti kemungkinan daun mudanya itu akan mati atau rusak, atau pertumbuhannya tidak akan sempurna. Nah, jadi daun mudanya harus tumbuh sempurna dulu, baru bisa kita potong. Sekarang langsung saja kita coba praktikkan bagaimana cara memotong atau memperbanyak Anthurium bintang kejora ini. Sebelumnya kita lepas dulu Anthurium bintang kejora ini dari potnya ya sobat. Bisa kita pukul-pukul dulu pinggiran potnya supaya akarnya terlepas, karena akarnya sudah sangat rimbun ini. Nah, ini dia akarnya, sangat banyak sekali ya sobat ya, cukup subur juga ini. Nah, sekarang bisa kita bersihkan akar dari media tanamnya.
bisa kita pisahkan terlebih dahulu media tanamnya supaya pemotongannya lebih mudah ya sobat. Sebelumnya bisa kita pilih-pilih dulu atau kita lihat dulu bagian mana yang akan dipotong. Jadi jangan sampai salah potong ya sobatnya. Ini bonggolnya sudah lumayan panjang ini, jadi bisa kita potong. Kita ambil cukup besar juga ini bonggolnya ya. Untuk akar-akar yang sudah busuk atau yang rusak, sebaiknya sobat buang aja ya. Jadi jangan takut-takut untuk membuang atau memotong akar yang rusak atau yang masih menempel tapi sudah lembek-lembek seperti itu. Sebaiknya dibuang saja ya sobat, nanti akan tumbuh akar baru. Nah, setelah ditemukan titik yang pas, langsung saja kita potong bonggolnya ya. Ini bonggolnya sudah kita potong dan lumayan besar ya sobat. Akarnya juga banyak ini. Jadi kemungkinan tumbuhnya akan lebih cepat. Jika sudah dipotong seperti ini, sebaiknya sobat mengoleskan bekas potongannya itu dengan fungisida ya, seperti ditan atau antrakol, supaya tidak berjamur nantinya dan mengakibatkan busuk. Selanjutnya bisa langsung kita tanam bagian atasnya atau bagian induknya ke dalam pot. Sekalian ini saya ganti pot yang lebih besar ya sobat, karena pot yang lamanya sudah terlalu kecil. Untuk media tanamnya ini saya menggunakan campuran dari sekam bakar, sekam mentah, pakis, dan juga pasir malang. Selanjutnya kita tanam bagian bonggolnya ya sobat. Kita sesuaikan dengan ukuran dari akarnya ini menggunakan potnya. Dan dari bonggol ini nanti akan bisa keluar anakan, bisa keluar 1 atau 2 atau bahkan lebih. Tapi biasanya dia keluar 1 atau 2 aja ya sobat. Atau jika keluar satu anakan, nanti jika sudah besar dan bisa dipisah, bisa sobat pisah jika akarnya sudah banyak ya. Kemudian nanti dari bonggol ini akan keluar anakan lagi. Jadi kita bisa mendapatkan lebih dari 1 anakan, tergantung ada berapa mata tunas yang ada di bonggol tersebut. Selanjutnya bisa kita taburkan pupuk. Di sini saya menggunakan pupuk slow release Osmocote yang seimbang. Seimbang itu maksudnya NPK-nya seimbang ya sobat. Ini saya pakai yang N-nya 14, P-nya 14, dan K-nya 14. Dan ini dia contoh bonggolan yang sudah keluar anakannya ya sobat. Ini ada yang keluar 1, ada yang keluar 2. Udah mulai keluar akar juga ini. Dan jika akarnya sudah banyak, bisa langsung sobat pisahkan ya dari bonggolannya, karena kemungkinan bonggolannya ini akan keluar anakan lagi nantinya. Nah, mungkin itu saja sobat yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sobat semuanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Jika kami bisa jawab, mungkin akan kami jawab. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.